Assalamualaikum anak-anak. Hari ini anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Jadi saya persilahkan kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin membaca doa. Persilahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Anak-anak sekalian, jadi terlebih dahulu saya akan cek kehadiran siapa yang tidak hadir pada hari ini. Jadi dengarkan namanya baik-baik ya. Ajwa Hurairah, Hadir Pak. Amran Sayyidil. Hadir Pak. Biar anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya dulu kepada anak sekalian, siapa yang pernah melihat orang-orang pergi ke masjid pada hari Jumat? Jadi, pada hari ini Bapak memberikan motivasi kepada anak sekalian bahwa di sini dikatakan jadikan salat Jumat sebagai kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa maksudnya salat Jumat itu? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan melaksanakan salat Jumat dengan khusyuk, maka secara akal pikir. Jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian salat Jumat secara jelas berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis hukum salat Jumat dengan memberikan contoh situasi wajib atau tidak wajibnya salat Jumat sesuai dengan tuntutan fikih. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keutamaan salat Jumat berdasarkan dalil dan menjelaskan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, siapa yang tahu apakah itu salat Jumat? Saya. Ya, jadi karena semua mengangkat tangannya, jadi saya hanya persilakan satu orang untuk menjelaskan apa itu salat Jumat. Jadi saya persilakan kepada Muhammad Akil Arya. Silakan. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Anak sekalian, jadi untuk memperjelas, Bapak akan menampilkan sebuah video, memutarkan sebuah video, dan apabila di dalam pemutaran video sebentar ada hal-hal yang kurang dipahami di dalamnya dan merasa penting untuk dipelajari, maka bisa dicatat-catat. Jadi silakan simak baik-baik videonya, Bapak akan putarkan. Sekarang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan kepada anak-anakku sekalian supaya menyimak dengan baik. Salat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat menggantikan salat zuhur dengan diawali khutbah. Jadi artinya bahwa salat Jumat yang kita laksanakan itu diawali dengan khutbah. Selanjutnya adalah hukum salat Jumat. Yang pertama adalah diwajibkan bagi laki-laki muslim. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah menonton videonya. Jadi sekarang saya mau tanya kepada anak sekalian, apakah di dalam
penjelasan dalam video tadi ada hal-hal yang kurang dimengerti yang ingin ditanyakan. Jadi siapa yang mau bertanya? Oke, Ajuba Hurairah, silakan Ajuba. Apa itu baris bagi laki-laki, Pak? Jadi bagus. Jadi pertanyaan Ajuba Hurairah tadi sangat bagus. Jadi pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan balik bagi seorang laki-laki? Jadi balik bagi seorang laki-laki adalah tanda seorang anak itu sudah melakukan sebuah perubahan fisik. Contoh yang pertama, anak laki-laki itu ketika sudah menjelang balik, sekalian, apakah sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi kalau begitu, Bapak akan memberikan LKPD untuk dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Jadi saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi sebelum menjawab isi pertanyaan tersebut, Bapak terlebih dahulu membacakan petunjuk penyelesaian dalam soal tersebut. Yang pertama, berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Yang kedua adalah tulis nama anggota kelompok bersama kelasnya. 3, kerjakanlah dengan berdiskusi kelompok. Yang keempat, jawablah pada titik-titik yang tersedia. Nomor 5, ikuti petunjuk pada setiap pertanyaan. Bisa, silakan. Apa saja keutamaan salat Jumat? Jadi keutamaan salat Jumat itu adalah menghapus dosa besar antara Jumat ke Jumat berikutnya. Maksudnya adalah ketika pada hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, maka di hari pelaksanaan Jumat berikutnya itu akan sudah terhapus dosa-dosanya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pekerjaan kelompok saya. Jelaskan pengertian sholat Jumat secara lengkap. Sholat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Saya bertanya, ya silakan Aisyah. Kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat? Pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Oke, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1 dan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya adalah kapan
waktu pelaksanaan sholat Jumat. Jadi pelaksanaan sholat Jumat itu dilaksanakan di hari Jumat, kemudian di waktu duhur. Karena bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada hari ini? Jadi silakan ketua kelompoknya masing-masing mengumpulkan tugas LKPPD-nya. Ya. Jadi tepuk tangan dulu bagi kalian semua yang sudah semangat melakukan pembelajaran. Jadi siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ya, silakan, Rahman. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu sebelum hari Jumat. Adapun pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya adalah sholat duha. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran dan kembali pulang ke rumah masing-masing, terlebih dahulu marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Jadi saya harapkan ketua kelas maju ke depan memandu anggotanya. Sebelum kita pulang, kita membaca doa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa selamat sampai di rumah dan hati-hati di jalan. Jadi Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ingin mengingatkan kembali kepada anak sekalian, siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Siapa tahu? Jadi Bapak memberikan motivasi kepada anak sekalian bahwasanya belajar tentang Asmaul Husna itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan lebih menghargai hidup, lebih bertanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah jadi melalui
terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is dengan benar. Nah, Bapak mau bertanya, bagaimana sifat Allah? Al-Qawiyyu dapat menginspirasi kita untuk bersikap tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Siapa yang tahu? Jadi sekarang Bapak ingin menampilkan video. Jadi apabila dalam pemutaran video sebentar ada hal-hal yang kurang dipahami dalamnya, jadi bisa dicatat-catat. Kemudian ditanyakan kepada gurunya yang tidak dimengerti. Jadi marilah kita saksikan video secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita juga harus memiliki keterampilan untuk diri sendiri. Dan kita juga harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Qawi. Perilaku terpuji. Setelah menonton video, siapa yang mau bertanya? Oke, Wanda, silakan. Apa maksudnya tidak menggantungkan diri kepada orang lain? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa maksudnya tidak menggantungkan hidup kepada orang lain? Jadi maksudnya adalah kita bisa bekerja berdiri sendiri. Bapak ini membagi kelompok. Yang ini kelompok pertama, kemudian ini kelompok kedua. Sekarang Bapak memberikan kartu jawaban dan kartu pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Coba diperhatikan dulu. Di sini ada 2 kartu kuning dan kartu biru. Jadi kartu kuning ini merupakan sebuah pertanyaan. Kemudian kartu biru adalah kartu jawaban. Jadi pada tiap-tiap kelompok silahkan didiskusikan jawaban dan pertanyaannya. Kemudian sebentar, kalau sudah mendapatkan jawabannya dalam kartu tersebut, silahkan ditempel di papan tulis. Jadi silahkan didiskusikan dulu bersama-sama.
ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Ya. Mulai tepuk pagi, tepuk siang, tepuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Terus. Apa yang diajarkan Al-Baris membangkitkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban dari kelompok kami, menjaga kehidupan makhluk Allah, seperti menanam pohon dan melindungi lingkungannya atau ditanggapi. Ya, sekarang. Jawaban dari soal sebutkan perilaku terpuji yang mencerminkan makna al-mu'min atau maha mematikan itu salah. Jadi kita periksa dulu. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 mengatakan bahwa jawaban dari poin keempat ini adalah salah, yang menyebutkan bahwa sebutkan perilaku terpuji yang mencerminkan makna al-mu'min itu maha mematikan. Jawaban di bawahnya adalah salah. Jadi Bapak akan menyesuaikan kembali jawaban yang sebenarnya. Ini pasangannya ternyata ini. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi jawaban sebenarnya dari pertanyaan dari sebutkan perilaku terpuji yang mencerminkan makna al-mu'min atau maha mematikan, itu adalah menghargai waktu, memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik, dan mengingat tentang adanya kematian. Dari pembelajaran ini, siapakah kira-kira yang bisa memberi masukan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Oke, silakan. Setelah Bapak mengamati hasil dari pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2, jadi kelompok 1 mendapatkan nilai 85, kemudian kelompok 2 mendapatkan nilai 80. Jadi yang paling tinggi nilainya pada pembelajaran pada hari ini adalah kelompok 1. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang Bapak ingin membagikan LKPD untuk kalian. Jadi saya harap pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan mandiri, kerja dengan sendiri. Tidak boleh saling menyontek antara satu teman ke teman yang lainnya. Silakan sebagikan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Bagus, silakan. Biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauhi kesombongan. Pribadi yang rendah hati akan membuat hati menjadi. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah sifat terpuji itu? Untuk pertemuan kita pada hari berikutnya, yaitu membuat tulisan indah tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa pulang. Doa dimulai. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya harapkan kepada anak-anak sekalian supaya hati-hati di jalan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.